Sobat MSG, balik lagi dengan Narator Magang. Nah, seperti biasa, Narator Magang akan membawakan sebuah alur cerita film. Kali ini masih bertema survival dan bertahan hidup, yang menceritakan sepasang kekasih yang terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni. Ya, lebih tepatnya bukan terdampar sih, berlibur dan akhirnya terdampar. Pokoknya gitulah. Dan apakah mereka bisa selamat dari pulau itu? Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've already know, yeah, I think that we've already know. Film akan dibuka dengan sebuah kapal yang mendekati sebuah pulau tidak berpenghuni. Di kapal itu terdapat dua muda-mudi, yaitu Beth dan juga Harry. Di sini mereka menaiki kapal milik Jackson, seorang nelayan lokal yang menyewakan kapal. Kemudian kapal mereka mendekati sebuah pulau dan dengan rakit mereka mendatangi pulau itu. Di sini Harry dan Beth berencana untuk melakukan liburan selama 10 hari. Kemudian Jackson mulai menurunkan barang-barang mereka dari atas kapal dan dia mengatakan kalau seandainya ada sesuatu yang tidak beres, maka dia bisa menghubungi Jackson dan dia akan datang ke tempat ini dalam waktu 5 jam. Okay. You've got everything. You got your emergency. Have you decided to leave early? You call. See you then. Thanks. Yeah, see you. That car is. Yes. See you in 10 days. Dari sini, Beth merasa ada yang aneh dengan Jackson. Dan begitu pula dengan Jackson, yang seakan-akan tidak rela dan tidak mau melepaskan kedua orang ini di tempat ini. Tapi di sini Jackson tidak bisa mengatakan apapun. Kemudian dia pun pergi. Daripada memikirkan sesuatu yang aneh-aneh, akhirnya Beth dan Henry memutuskan untuk berenang di pulau itu. Mengingat pulau itu yang sangat indah. Setelah lelah berenang, akhirnya mereka seperti sepasang kekasih melakukan sesuatu yang tidak bisa diceritakan. Tapi di saat inilah Henry melihat sesuatu dari dalam hutan itu. Tapi dia tidak bisa memastikan. Tapi kemudian, karena kelelahan, akhirnya mereka berdua pun tertidur di tempat itu. Di saat bangun, Henry melihat sebuah jejak yang berada di sekeliling mereka. Kemudian Henry membangunkan Beth dan bertanya jejak apakah ini. Daripada terus penasaran, akhirnya Henry dan Beth sedikit masuk ke dalam hutan itu. Tapi sayangnya mereka tidak bisa menemukan apapun. Dan sebelum mereka masuk lebih dalam, mereka memutuskan untuk kembali ke tepi pantai. What are you looking for? Start this. Come on, together, look. Karena dirasa hari sudah mulai malam, akhirnya Henry dan juga Beth memutuskan untuk membangun tenda di tempat itu. Tapi di saat Henry mencari kayu bakar, dia menemukan sebuah tulang yang tergeletak di tempat itu. Ditambah lagi, ada sesuatu yang berjalan di belakangnya. Tapi di sini Henry, sebagai orang modern, dia lebih memikirkan kalau itu mungkin adalah hewan liar yang lewat di tempat itu. Kemudian dia kembali kepada Beth sambil membawa tulang itu. Di sini Beth melihat dan Beth berkata, mungkin ini hanyalah tulang dari seekor hewan yang mati di tempat itu. Tanpa ingin memikirkan sesuatu, akhirnya mereka pun melanjutkan apa yang mereka lakukan, yaitu makan malam. Setelah itu mereka pun tertidur dengan pulas. Really? Yes, really. Tapi di tengah malam, di sini mereka berdua terbangun akibat ada seseorang yang berjalan di sekitar tenda mereka. Di sini Henry langsung pergi keluar untuk melihat, tapi sayangnya dia tidak menemukan apapun, bahkan siapapun di tempat itu, yang membuat dia semakin heran. Kemudian Beth meminta Henry untuk segera tidur daripada memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya dia pikirkan. Kemudian di keesokan paginya, di saat mereka terbangun, Beth menemukan beberapa pakaian dalamnya digantung di sebuah ranting, yang membuat mereka berpikir kalau ini adalah perbuatan orang yang tinggal di pulau itu. Jadi kemudian mereka berdua mulai menelusuri pulau itu untuk mencari siapakah yang tinggal di tempat ini dan meneror mereka. Tapi sayangnya di sini mereka tidak menemukan siapapun atau apapun. Hello? Hey. Daripada terus memikirkan sesuatu yang enggak-enggak, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mencari beberapa ikan di sekitar pantai pulau itu.
Tapi di saat mereka berjalan, mereka menemukan seekor ikan kareng yang cukup berbahaya, yang bisa membuat orang dewasa mati dalam waktu 30 menit bila terkena durinya. Kemudian mereka berdua secara perlahan meletakkan kembali ikan itu di karang. Kemudian menyelam untuk mencari ikan, tapi sayangnya di tempat itu tidak ada ikan. Dengan perasaan yang sedikit kecewa, mereka pun kembali ke pulau itu. Di saat itulah mereka mendengarkan suara teriakan dari seorang gadis dari arah hutan. Kemudian mereka berdua langsung menuju hutan itu dan mencari tahu apa yang terjadi. How come I never saw this move? Tapi sayangnya mereka tidak menemukan apapun, melainkan hanya menemukan sebuah gubuk di hutan itu. Karena perasaan ngeri, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan kembali ke tenda mereka. Di sini mereka berusaha mengalihkan pikiran mereka tentang hal-hal yang terjadi di pulau itu dengan melihat video yang mereka rekam dengan handycam mereka. Tapi sayangnya di handycam itu ada sesuatu. Di saat dia melihat video, Beth menemukan video yang direkam saat mereka tidur, yang membuat Beth begitu takut dan meminta kepada Henry untuk menghubungi Jackson agar mereka segera dijemput dari pulau itu. Tapi sayangnya Henry tetap ngotot dan ingin berada di pulau itu dan berusaha meyakinkan Beth kalau itu hanyalah ulah iseng dari seseorang yang mungkin mereka akan bisa menangkapnya. Kemudian mereka pun berpelukan setelah Beth merasa lebih baik. What's there to talk about? Want to go? Sleeping. Hey, I don't like it either. What are we gonna do? Not best time since you've got here. Okay. Di keesokan harinya mereka pun bersenang-senang mengelilingi pulau itu sambil terus berlari dan bercanda. Di saat itulah mereka melihat dua orang nelayan yang sedang menembaki sesuatu dari dalam lautan. Di sini, Beth berkata mungkin mereka hanyalah nelayan yang sedang mencari ikan. Kemudian mereka pun pergi dan kembali ke tenda mereka. Di malam harinya, di saat mereka tertidur, di sini mereka tidak bisa tidur dan terjaga. Di sini mereka memikirkan kejadian-kejadian yang menimpa mereka akhir-akhir ini. Di sini mereka merasa sangat bingung dengan apa yang terjadi. Tapi kemudian terdengar suara teriakan yang cukup keras yang membuat mereka berdua kaget dan kemudian bangun dan mencari tahu asal suara itu. What was that? Mereka kemudian menelusuri hutan itu dan dibawa di sebuah gubuk. Di sini mereka berdua berusaha untuk membuka gubuk itu dan melihat isinya. Tapi sayangnya isi di dalam gubuk itu kosong dan tidak ada apapun di dalam gubuk itu. Setelah itu, mereka hanya menemukan sebuah kuburan yang terdapat di luar gubuk itu. Di sini karena ngeri, Beth meminta kepada Henry untuk pergi dari tempat itu dan kembali ke tenda mereka. Di keesokan paginya, mereka terbangun dan dikejutkan oleh banyak sekali teripang yang tergantung di sekitar tenda mereka, yang membuat Beth sangat panik. Di sini Beth sudah tidak betah dan ingin segera pergi dari pulau itu. Henry sudah tidak bisa lagi menahan keinginan dari kekasihnya ini. Kemudian mereka pun memutuskan untuk pergi. Tapi sayangnya telepon satelit mereka tidak diketemukan. Ada seseorang yang mencuri telepon itu. Di sini Henry dengan marah menuduh kedua pria itu yang mengambilnya. Jadi dia langsung menelusuri dan berjalan ke sisi lain pulau itu untuk meminta telepon itu kembali. Saat dia bertemu dengan kedua pria itu, di sini Henry langsung meminta teleponnya kembali. Tapi sayangnya, di sini kedua pria itu tidak mengerti bahasa Inggris dan hanya melihat Henry marah-marah tanpa mengetahui apa yang dia katakan. Begitu pula dengan Henry yang tidak mengerti apa yang dikatakan oleh kedua pria ini. Setelah itu, Henry menantang kedua pria itu untuk berkelahi. Yang tentu saja Henry yang hanyalah pria biasa dengan tubuh kurusnya dihajar habis-habisan oleh kedua pria itu. Dan kemudian Beth membawa Henry pergi dari tempat itu. Come back to that sad phone. Come on. Karena masih tidak percaya dengan kedua pria nelayan itu, Henry memutuskan untuk berenang menuju kapal mereka dan melihat apakah ponsel itu berada di kapal itu. Saat sampai di sini, Henry langsung mencari ponsel itu. Tapi sayangnya ternyata ada salah satu nelayan yang berada di kapal itu dan langsung memukul Henry yang dikiranya akan mencuri sesuatu. Kemudian nelayan itu langsung menyeret Henry kembali ke tepi pantai. Di
Di sana dia juga menangkap Beth dan diikat di sebuah pohon. Begitu pula dengan Henry yang diikat di sebuah pohon. Di malam itu mereka disekap dan entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian salah satu nelayan mulai mabuk dan menghampiri Beth dan dia ingin melakukan sesuatu kepada Beth. Dan kemudian terdengar suara teriakan yang cukup keras dari dalam hutan itu. Did skip with Di sini, kedua nelayan itu langsung melaju dan menuju sumber suara itu. Dan kemudian terdengar suara tembakan dan teriakan yang membuat kedua nelayan itu ketakutan dan pergi dari pulau itu. Di sini, Henry berusaha melepaskan ikatannya dari cabang pohon itu. Awalnya dia sangat kesulitan, tapi akhirnya dia berhasil melepaskan diri. Kemudian mereka pun pergi dari tempat itu. Di keesokan paginya, di sini mereka mulai melakukan sesuatu dan melakukan persiapan agar bisa pulang dari pulau itu. Tapi Beth yang mendengarkan suara dari dalam hutan mulai perlahan-lahan mencari tahu apa yang terjadi. Dan sesampainya di gubuk itu, dia menemukan sebuah buku di dalam gubuk itu. Di sini dia mulai membaca isi di dalam buku itu. Yang kemudian tak selang lama Henry pun datang. Kemudian di sini Beth menceritakan apa yang ada di dalam buku itu kepada Henry. Di sini dia bercerita kalau tadinya di sini tinggal seorang gadis yang bekerja mencari teripang di pulau itu. Tapi karena suatu hari dia menginjak ikan batu yang membuat dia keracunan dan kemudian sekarat di tempat itu. Tapi sayangnya di situ datang 7 orang pelaut yang hanya istirahat di tempat itu. Saat menemukan gadis itu bukannya menolong, mereka bertujuh langsung melakukan sesuatu kepada gadis itu sambil tertawa. Sejak saat itu gadis itu langsung tewas di tempat itu. Di sini gadis itu bertekad untuk menghabisi setiap laki-laki yang singgah di pulau itu. Tapi terlihat di sini Henry tidak percaya dengan apa yang dikatakan Beth. Tapi Beth semakin ketakutan dengan apa yang terjadi. Kemudian mereka pun kembali menuju tenda mereka. I mean, what were they shooting at? They were shooting each other. No. Oh, okay. Contact with I wrote this stuff here just to Yeah, mess they with did people. know how it happened here by ourselves. It must be the They came here, thought it would be lost. They'd have the whole island to themselves. That's what's going on. And now people... Di malam harinya mereka terbangun akibat suara dari sekitar tenda mereka dan alangkah terkejutnya terdapat 2 kuburan baru yang masih belum ditutup. Seakan-akan kuburan itu untuk mereka berdua. Di sini mereka sangat ketakutan. Di keesokan paginya mereka berdua lebih memilih menetap di pinggir pantai sambil berharap seseorang yang bisa menolong mereka di pulau itu. Di sini mereka berdua mempersiapkan kayu, siapa tahu ada kapal yang akan merapat ke pulau itu. Tapi di saat mereka mencari kayu itu, Henry mendengarkan suara-suara itu lagi. Dan dia mencoba untuk mencari sumber suara itu. Dan akhirnya dia sampai di gubuk itu. Di dalam gubuk itu, Henry menemukan ponsel miliknya. Dan kemudian terdengar dering suara ponsel dari HP-nya. Di sini dia langsung mengangkat telepon itu dan mendengarkan suara dari gadis itu saat dilakukan sesuatu kepada 7 pria itu. Dari sinilah dia percaya mengenai keberadaan dari gadis ini. Tanpa dia sadari, gadis itu sedang mengawasinya dari belakang. Di sisi lain, Beth yang sedang mempersiapkan kayu-kayu itu menyadari kalau Henry tidak ada di tempat itu. Jadi dia memutuskan untuk mencari. Tapi di saat hari malam, Henry belum juga dia temukan. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali menuju gubuk itu. Di saat itulah Beth menemukan Henry yang tergantung di atas makam itu dengan kondisi tidak bernyawa. Di sini Beth sangat panik dan kemudian dia berlari menuju gubuk itu. Dia berlari menuju tendanya. Di tenda itu dia terkejut karena ternyata satu makam di tenda itu sudah tertutup, yang menandakan kalau Henry sudah dikuburkan. Di sini dia langsung ketakutan dan berusaha untuk menyalakan api dari kayu yang dia kumpulkan kemarin. Di saat itulah dia melihat seorang gadis yang berdiri di tepi pantai. Dia langsung berlari untuk menuju gadis itu untuk segera meminta bantuan. Tapi sayangnya dia tidak sengaja menginjak seekor ikan batu yang membuat tubuhnya menjadi sangat lemas. Dan akhirnya dia pun sekarat di tempat itu.
Di saat inilah Beth mulai mengingat kekasihnya Henry di saat-saat terakhirnya, dan kemudian dia pun menutup mata. Setelah beberapa hari, akhirnya Jackson kembali ke pulau itu sesuai kesepakatan. Dia langsung mencari keberadaan Henry dan juga Beth, tapi sayangnya dia tidak menemukan apapun kecuali barang-barang yang dia tinggalkan. Di sini dia mulai menelusuri ke dalam hutan itu dan menemukan gubuk itu. Di dalam gubuk itu, dengan perasaan yang sedikit ngeri dan ketakutan, Jackson membuka pintu gubuk itu, dan tanpa dia sadari, di belakangnya ada Beth yang ternyata menghantui pulau itu. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi adalah alur ceritanya. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita kali ini. Ya, walaupun agak sedikit horor sih, ya nggak sedikit sih, ya lumayan banyak. Awalnya juga kaget sih, tak kira film terdampar biasa, ternyata kok ada gininya. Ya udah terlanjur dibuat, ya dibuat aja terus lah. Mohon maaf ya yang ada kagetnya. Ya itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, Request Film juga bisa. Thank you for watching, see you next video. Ciao. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step